Hai, topik video kali ini kita akan membahas tentang bisnis plan. Sebelum kita mulai, saya mau mengutip pernyataan Jaya Setiabudi. Dia mengatakan bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Saya, Imelda Stinjak, merasa bahwa tidak ada orang waras dalam tanda kutip yang merencanakan kegagalannya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana yang diharapkan berhasil. Begitu juga dengan bisnis plan. Adalah sebuah rencana untuk memulai sebuah bisnis agar bisnisnya berhasil. Apa itu bisnis plan? Bisnis plan itu sebuah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis, mencakup informasi saat ini, kebutuhan di masa yang akan datang, dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis baru tersebut. Oke, kenapa sih harus membuat bisnis plan? Karena pentingnya sebuah bisnis plan. Pentingnya apa? Langkah menjadi wirausahawan, alat bantu dalam mensistematiskan logika bisnis Anda, ide bisnis Anda, mempertimbangkan resiko-resiko bisnis yang akan muncul, juga sebagai bahan bagi pembaca, yaitu calon investor, calon rekan bisnis, bank, dan sebagainya. Dengan kata lain, menceritakan ide bisnis dan bagaimana mewujudkan ide tersebut hingga bisa berjalan atau sukses. Nah, bagaimana memulai sebuah bisnis dapat digambarkan dalam 6 langkah. Yang pertama, how to start your business in 6 steps. Pertama adalah analyze your business idea. Matangkan ide bisnis Anda dengan cara research. Jadi dengan research, Anda sedang membuat bahan adonan untuk membuat bisnis plan. Ketika adonannya sudah ada, write a business plan-nya, lebih sistematis. Kemudian, develop your business skills. Kembangkan kemampuan, skill yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Dan register your business. Apply for licenses and permits. Ketika Anda sudah merasa siap, silakan daftarkan bisnis Anda. Akhirnya, kamu dapat launch and market your business. Anda mulai berwirausaha. Dengan membuat bisnis plan yang baik, kamu bisa saja sudah pegang yang namanya anak kunci, Anak kunci yang ruangannya akan kamu masuki. Kita kemarin sudah singgung tentang faktor X. Bagaimana membuat bisnis plan yang baik? Pertama, ide bisnisnya harus menjanjikan dan dijelaskan secara spesifik. Jangan hanya menjawab what, tapi harus bisa menjawab why. Hindari melebih-lebihkan proyeksi atau realistis. Kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Padat isi, usahakan tidak mengulang informasi yang sama beberapa kali. Menghubungkan sih boleh saja, bukan mengulang. Kompleksitasnya tergantung kebutuhan bisnis plan atau pembaca, bukan mengarang indah. Dengan kata lain, informasinya harus berdasarkan data yang sebenarnya. Terorganisir dengan rapi, dengan penampilan bisnis plan yang menarik. Kita akan bahas tentang komponen-komponen bisnis plan supaya bisnis plannya baik. Pertama, supaya lebih mudah, silakan buat cover, daftar isi, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Itu tetap perlu, Walaupun yang paling penting adalah ada komponen-komponen utamanya. Ringkasan eksekutif, konsep bisnis, strategi pemasaran, analisis persaingan, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, analisis rencana keuangan. Ringkasan eksekutif ini dibuat belakangan seperti kita membuat abstrak kalau dalam sebuah skripsi misalnya, Bahannya ringkasan dari semua komponen yang ada. Komponen yang kedua adalah konsep bisnis. Bahannya perkembangan bisnis saat ini, siklus hidup bisnis, analisis industri yang berisi tentang peluang dan ancaman, model kanvas pesaing dan usaha baru, sehingga di konsep bisnis ini idea yang kalian miliki akan tersistematis dalam model kanvas yang didukung dari data-data informasi, sehingga disusun dalam bisnis plan. Nah, konsep bisnis ini penting sekali untuk di awal kamu menjelaskan ide bisnisnya seperti apa. Sebelum kamu membahas itu, kamu harus pahami siklus hidup bisnis yang akan kamu masuki. Apakah saat ini masih di tahap research and development, atau sudah di tahap perkenalan, atau di tahap pertumbuhan, kedewasaan, atau sudah decline. Jadi kamu harus kenali posisinya supaya tahu strateginya bagaimana masuk ke bisnis yang siklusnya di titik tertentu itu. Yang berikutnya adalah lakukan analisis industri, peluang atau ancaman. Untuk mengerjakan ini, kamu membutuhkan bahan, yaitu sejarah keberadaan usaha, ciri-ciri atau karakteristik usaha tersebut. Nah, saya sajikan itu 5 force porter untuk melakukan analisis industri tadi 5 kekuatan yang diciptakan oleh Michael Porter. Kita akan bahas satu persatu. Dengan melakukan analisis industri, kamu bisa melihat peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal bisnis. Lebih spesifik itu ke wilayah di mana bisnis ini akan beroperasi. Jadi jangan terlalu luas. Jadi menganalisisnya itu condong ke wilayah di mana bisnis akan beroperasi. Kita akan bahas apakah terdapat peluang atau ancaman
dari yang pertama itu bargaining power of buyers, yaitu kekuatan tawar-menawar antara pembeli dengan bisnis itu ada di tangan siapa. Misalnya, apakah bisnis harus mengikuti semua keinginan pembeli? Berarti hal itu adalah ancaman. Sebaliknya, jika pembeli tetap akan mengkonsumsi produk bisnis atau apapun kebijakan bisnis, berarti hal itu adalah peluang karena kekuatannya ada di bisnis. Yang kedua, bargaining power of supplier, yaitu kekuatan tawar-menawar antara pemasok dan bisnis. Sama seperti dengan pembeli tadi. Ketika pemasok lebih kuat posisinya dalam menawar, maka hal itu adalah ancaman. Sebaliknya, jika posisi menawar lebih kuat pada bisnis, maka hal itu adalah peluang. Kekuatan yang ketiga adalah trade of substitute products. Artinya, ketika terdapat produk substitusi, maka hal itu adalah ancaman bagi bisnis. Sebaliknya, jika tidak terdapat produk substitusi, maka hal itu adalah peluang. Keempat adalah trade of new entrants. Artinya, ketika masuknya pendatang baru dianggap sebagai ancaman, maka hal tersebut bagi bisnis yang sudah eksis adalah peluang, tetapi bagi kita sebagai pendatang barunya itu adalah ancaman. Terakhir, yang di tengah, ya, tingkat persaingan di antara pemain yang sudah eksis di bisnis tersebut. Jika tingkat persaingannya tinggi, berarti ancaman bagi kita yang akan masuk ke bisnis tersebut. Sebaliknya, jika tingkat persaingannya rendah, berarti itu adalah peluang bagi kita. Tinggi rendahnya persaingan juga harus memiliki kriteria yang tepat. Jadi research dibutuhkan untuk menentukan kriteria atau indikator yang paling tepat. Siapa dan seperti apa kondisi pemainnya. Serta bagaimana menentukan peluang atau ancaman. Oke, mungkin bisa diperdalam dalam mata kuliah manajemen strategik. Hasil analisis ini juga dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan desain dan bisnis pada komponen yang kelima dari business plan. Oke, selanjutnya ya, kita mau rangkum konsep model Canvas tadi dalam lebih spesifik lagi ya, arahnya kemana ya. Ini ada hanya konsep saja ya, sehingga kita kenali. Contoh yang pertama adalah customer segment. Siapa yang akan membeli produk Anda? Siapa yang mau membayar Anda? Oke, yang kedua, value proposition. Ini berbicara tentang mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda. Apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain? Apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Kanvas yang ketiga, yaitu channel. Bagaimana pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? Apakah cara itu efektif? Yang keempat, Canvas Customer Relationship. Bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan? Bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda? Canvas yang kelima, Revenue Streams. Bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja produk atau jasa yang Anda jual? Yang keenam, Key Activities. Apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition? Apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Yang ketujuh, Key Resources. Apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? Aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis Anda dapat bersaing dengan bisnis serupa? Yang kedelapan, Key Partnership. Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan di luar key activities-nya? Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda? Yang kesembilan adalah cost structures. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini? Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channels? Oke, jadi ini 9 kanvas ya, sebagai model untuk kita menggambarkan, membahas tentang konsep bisnis kita, menceritakan ide bisnis kita lebih sistematis lagi. Oke, ya. Lebih detail lagi kita akan bahas tentang model kanvas ini. Pertama adalah customer segment. Bicara tentang segmentation, targeting, positioning, ya. Ini sebagai bahan STP ini. Apa itu segmentation? Membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Bahannya data kependudukan. Oke, yang berikutnya adalah targeting, memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Bahannya model kanvas pesaing. Ya, bisa kita lihat customer segmen yang mereka tentukan. Kita boleh memilih segmen yang sama, boleh beda. Intinya, dari segmentation yang kita kelompokkan berbagai segmen, kita tentukan satu atau lebih target pasar yang akan kita sasar. Oke. Sedangkan untuk positioning, kita masukkan sebagai bahan membahas atau menentukan atau memutuskan value proposition kita, yaitu upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Bahannya model kanvas dan strength weaknesses ya, dari pesaing maupun dari usaha yang baru yang akan kita buat. Oke. Untuk membantu memutuskan juga, bisa kita coba buat Excel ya, membandingkan antara pesaing dan usaha baru dalam hal perceived value yang bisa ditawarkan ya. Itu rumusnya perceived benefit dikurang perceived cost. Manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen ya dikurangi atau selisihnya terhadap pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat tersebut. Oke. Kanvas yang ketiga bicara tentang channels ya, bagaimana kita berhubungan dengan konsumennya. Bahannya adalah bauran pemasaran 4P, product, price,
promotion place, ya. Lebih spesifik, ya, bahannya adalah bauran promosi. Kita boleh memilih salah satu atau lebih, atau tidak harus semuanya, ya boleh semuanya, dari bauran pemasaran atau bauran promosi yang ada ini. Ini akan menentukan biaya yang akan kita keluarkan. Oke, selain itu, di channel juga bicara tentang distribusi produk atau bisnis kita. Kita bisa memilih satu dari 4 saluran yang ada, ya, tergantung konsumennya dan kemampuan kita. Oke, selanjutnya, komponen yang keempat, customer relationship, ya. Bahannya model kanvas pesaing, keinginan konsumen, dan kreativitas sendiri. Revenue streams, bahannya model kanvas pesaing. Key activities, bahannya model kanvas pesaing. Key resources, bahannya model kanvas pesaing. List bahan produksi atau operasi. Key partnership, bahannya list supplier atau vendor, lengkap dengan harga dan kondisi bahan. Cost structure, bahannya list activities, list resource, pengeluaran dan risiko. Oke, di komponen yang kedua, konsep bisnis, ya, kita bahannya itu adalah dari model kanvas keseluruhan yang dideskripsikan atau dijelaskan. Oke, kita akan lebih spesifik lagi setelah membahas atau membuat penjelasan tentang konsep bisnis. Yang pertama itu customer segment. Kita sudah bahas tadi bahannya. Nah, komponen bahan ini atau penjelasan tentang customer segment ini akan menjadi bahan acuan untuk pembahasan komponen yang ketiga, yaitu strategi pemasaran. Value proposition, kita sudah bahas tadi apa bahannya, ya. Ini menjadi acuan untuk membahas analisis persaingan di komponen yang keempat. Channels, ya, bahannya sudah kita bahas. Ini juga sebagai acuan untuk komponen yang ketiga, strategi pemasaran. Customer relationship, ini menjadi acuan membahas strategi pemasaran. Revenue streams, ini akan masuk ke komponen ketujuh, membahas analisis keuangan. Key activities, kita akan masukkan ke bahan operasi, manajemen, dan juga komponen yang ketujuh, keuangan. Key resource, ini akan masuk ke pembahasan operasi dan manajemen, dan juga keuangan. Key partnership, ini akan masuk ke komponen keenam, operasi dan manajemen, juga keuangan. Cost structure, ini akan masuk ke komponen yang ketujuh atau keuangan. Oke, ya. Selanjutnya, di komponen yang ketiga, yaitu strategi pemasaran. Apa saja yang mau dibicarakan di sini? Pertama, tren dan pertumbuhan industri. Ini sebenarnya tergantung permintaan, bisa tidak dimunculkan lagi di sini, karena di konsep bisnis pertama itu sudah dijelaskan. Atau tergantung permintaan, saya sebut, ya. Oke, yang berikutnya adalah gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, karakteristik pasar. Bahannya model kanvas usaha baru. Oke, komponen yang keempat, analisis persaingan. Bahannya model kanvas usaha baru. Isinya, ya, siapa pesaing, posisi dalam persaingan, distribusi pasar, pangsa pasarnya, ya, distribusi pangsa pasar, kelebihan bisnis baru dibanding pesaing, ya, bisa bicara competitive advantage-nya. Juga kita bicara bagaimana strategi yang dirumuskan di sini. Oke, selanjutnya adalah rencana desain dan pengembangan. Bahannya prediksi model kanvas usaha di akhir tahap startup menuju growth. Isinya tujuan usaha jangka panjang, strategi, sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian, evaluasi resiko, serta cara penyelesaian masalah kalau harus keluar dari bisnis. Oke, dengan kata lain, ini merupakan rencana setelah tahap startup menuju growth. Oke, yang keenam adalah rencana operasi dan manajemen. Ya, bahannya model kanvas usaha baru. Di sini berbicara tentang fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, R&D, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah analisis rencana keuangan. Bahannya model kanvas usaha baru. Di sini berbicara tentang proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaannya, asumsi yang digunakan, analisis break-even point, payback period, IRR, NPV, dan sebagainya. Oke, untuk lebih lengkapnya sebuah business plan, alangkah baiknya tetap menyajikan lampiran-lampiran, walaupun sudah dideskripsikan semuanya di komponen-komponen. Contoh misalnya model kanvas, ya. Di konsep bisnis itu model kanvas itu harus dalam bentuk deskripsi, penjelasan, ya, yang lebih sistematis dalam bentuk alur. Sedangkan di lampiran, ya, silakan masukkan gambar model kanvasnya. Ditambah lagi data-data yang sudah diubah dalam bentuk informasi, misalnya dalam bentuk grafik, pie, dan sebagainya. Case. Yusuf Kala mengatakan bahwa pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Sementara perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Dengan kata lain, ya, silakan membuat rencana bisnis dulu atau bisnis plan sebelum memulai bisnis plan. Nah, setelah itu bukan hanya sekedar bisnis plan. Bisnis plan yang baik adalah jika dilaksanakan atau dimulai atau
mulai berwirausaha. Oke, jadi selamat membuat bisnis plan dan selamat mulai berwirausaha. Thank you.